dengan Halo, halo Ibu, mohon maaf sebelumnya Bu. Untuk presentasi hari ini apa bisa saya kurang dari 30 menit dulu ya Bu? Soalnya saya mau pergi vaksin sebentar siang ini. Oh iya bisa, Ya kita nggak apa-apa mungkin ya Bu? tadi kan waktunya dari jam 1 sampai jam 2 ya, Mm-mm. tergantung dari universitasnya mau Oke. menyampaikan seperti itu. Baik untuk anak-anak ibu yang terkasih, kita mulainya jam 1 ya, masih kurang 3 menit lagi karena ini masih waktu istirahat mereka dari pagi. Oke, baik Bu. Kita Oke, tunggu baik dulu Bu. ya. Kita panggil Kak Sidik. Tunggu sebentar ya. Baik Bu. Baik. Oh, matikan mic dulu. Untuk yang kelas 12 IPS B, apakah sudah bergabung ke kelas? Mohon diinfokan segera bergabung karena akan segera Ibu mulai. Untuk 12 MIPA C, Maria Nur, kalau infokan ke teman-temannya di grup untuk bergabung di room 3. Baik, saya mulai saja untuk pembukaannya Kak Sidik ya. Oke, baik. Baik, Baik, terima selamat kasih. ya, baik. Selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak khusus di room 3 di kelas 12 MIPA C dan 12 IPS B. Selamat siang buat Kak Sidik. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bergabung di Expo Universitas dan Perguruan Tinggi Unimed 2021 di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga informasi, wawasan, pengetahuan mengenai Universitas Swiss Jerman dapat diperoleh oleh peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak dan melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Mohon kerjasamanya buat siswa-siswi 12 IPSB dan 12 MIPA C, partisipasinya, dukungannya untuk bertanya dan mencari informasi sebanyak-banyaknya, bertanya aktif dengan Universitas Swiss Jerman ya, yang akan dibawakan oleh Kak Sidik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan, saya berikan kesempatannya dengan Universitas Swiss Jerman. Kak Sidik dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Agustina atas waktunya. Oke, selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi semua. Selamat siang terhormat kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai narahubung dari kampus Swiss German University, dan tak lupa juga kepada teman-teman semua yang telah hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua udah makan siang semuanya ya. Dan juga puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatannya dan juga nikmatnya kepada kita semua. Baik, tanpa panjang kata, perkenalkan nama saya boleh dipanggil Kak Sidik, yang mana pada siang hari ini saya akan memberikan perkenalan mengenai introduction mengenai kampus Swiss German University. Nah, sebelumnya kakak juga minta maaf kepada teman-teman semua karena waktu kita sebenarnya 1 jam ya untuk presentasi ini. Mungkin boleh kakak potong ya untuk 30 menit karena kakak ada keperluan juga untuk pergi vaksin pada siang hari ini. Dan juga kakak juga minta tolong kepada teman-teman semua untuk bisa mengisi attendance link yang di atas dan juga ada nomor kakak di atas. Bagi teman-teman nanti yang ada keinginan ingin bertanya mungkin ya karena waktu kita juga terbatas, teman-teman bisa juga chat kakak melalui WA yang ada di atas di kolom chat. Kalau begitu kakak izin share video dulu sebelum kita masuk ke PPT. Kalau begitu saya izin share dulu ya Bu.
Baik Pak, silakan. Halo, selamat datang di Swiss German University. Hari ini aku akan mengajak kamu untuk melihat kenapa kamu harus kuliah di SGU. SGU adalah universitas berstandar internasional pertama yang ada di Indonesia. Kami memiliki program International Double Degree. Jadi setelah 4 tahun kuliah, kamu bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu gelar sarjana dari SGU dan bachelor degree dari universitas partner kami yang berada di Jerman atau Swiss. Meskipun dapat gelar dari luar negeri, namun 90% proses perkuliahan dilakukan di Indonesia di kampus SGU yang berlokasi di Alam Sutera, Tangerang. Proses kuliah dilakukan dengan maksimal 25 mahasiswa dalam satu kelas. Karena berstandar internasional, seluruh materi perkuliahan juga akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Selama kuliah di SGU, kamu juga akan diwajibkan mengikuti program magang sebanyak 2 kali. Magang di Indonesia pada semester 3 dan magang internasional di semester 6 yang dilakukan di Jerman atau Swiss. Kamu berkesempatan untuk magang di ratusan perusahaan partner SGU di Eropa supaya kamu siap berkompetisi di era industri masa depan. Tenang aja, selama di SGU kamu akan dipersiapkan oleh para dosen kami, yang 90%-nya merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama di luar negeri. Salah satu persiapannya adalah bahasa Jerman yang akan diajarkan kepada semua mahasiswa mulai dari basic. Jadi, kamu juga udah lebih siap untuk magang di Eropa. Di SGU ada berbagai pilihan program studi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan atau yang kini disebut dengan Industry 4.0. Fakultas yang pertama adalah Faculty of Engineering and Information Technology dengan 3 pilihan program studi. Di program studi Mechatronics Engineering, kamu akan dibimbing untuk mengenal berbagai pendekatan mesin, robotic system, elektronik, dan computer science. Pada prodi Industrial Engineering, kamu akan belajar tentang cara mengoptimalkan sistem agar berjalan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, peluang karir seorang industrial engineer sangat luas. Kamu bisa mengambil peran di industri keuangan, teknologi, SDM, supply chain, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, prodi Information Technology. Di sini, kamu akan belajar tentang cara memanfaatkan data dalam industri maupun bisnis. Kedepannya, kamu punya peluang karir untuk menjadi seorang data scientist. Bagi kamu yang punya ide bisnis di bidang teknologi, kamu juga berpeluang untuk menjadi seorang teknologi entrepreneur atau biasa disebut technopreneur. Fakultas yang kedua adalah Faculty of Business and Communication dengan 5 pilihan program studi. Prodi Business and Management akan membekali kamu dengan pengetahuan, bakat, dan pengalaman di lapangan yang dibutuhkan untuk memiliki kemampuan manajemen yang efektif. Selanjutnya, ada Prodi Accounting and Data Analytics. Nggak hanya belajar akuntansi, di SGU kamu juga akan dibekali dengan kemampuan literasi data yang dibutuhkan di era industri 4.0. Dengan semua kemampuan tersebut, kamu akan lebih siap untuk menjadi auditor atau ahli pajak di perusahaan multinasional. Suka dengan proses branding suatu produk atau tertarik dengan berita global terkini? Kamu sih cocoknya ambil prodi Global Strategic Communications. Di sini, kamu akan belajar banyak mengenai media dan strategi komunikasi, supaya kamu bisa menjadi seorang PR profesional maupun jurnalis masa depan. Di Prodi Hotel and Tourism Management, SGU bekerja sama dengan IMI Switzerland. Kamu bisa belajar langsung di negara yang terkenal dengan perhotelannya. Lulus dari sini, kamu bisa memiliki kesempatan menarik untuk berkarir di hotel berbintang maupun kapal pesiar. Ingin jadi manajer atau pemilik restoran? Kamu bisa mempelajarinya di International Culinary Business. SGU bekerja sama dengan IMI Switzerland. Nggak cuma belajar ilmu kuliner di Eropa, kamu juga akan mempelajari bagaimana cara menjalankan bisnis kuliner yang diajarkan langsung oleh para profesional di bidang ini. Fakultas terakhir adalah Faculty of Life Sciences and Technology. Berikut adalah pilihan program studinya. Pertama, Sustainable Energy and Environment.
Kamu akan belajar untuk mencari tahu sumber energi alternatif bagi hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan bahan makanan, energi, dan sumber daya air. Kedua adalah Pharmaceutical Chemical Engineering. Kamu bisa mempelajari cara mendesain, mengoperasikan, dan mengoptimasi proses di industri farmasi. Saat lulus nanti, kamu bisa bekerja di perusahaan farmasi, kimia, dan perusahaan kosmetik juga loh. Ingin terlibat di bidang kesehatan, nggak melulu harus jadi dokter. Kamu bisa terjun di bidang biomedical engineering. SGU menyediakan program studi ini supaya kamu bisa menjadi orang di balik penemuan vaksin serta berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dunia. Terakhir adalah Prodi Food Technology. Kamu akan belajar mulai dari cara memproses bahan makanan mentah sampai packaging serta penyimpanannya. Setelah lulus dari prodi ini, kamu dapat bekerja di industri makanan dan berkontribusi untuk menyediakan sumber makanan di Indonesia atau bahkan dunia. Dalam beberapa tahun ke depan, persaingan di dunia kerja sudah pasti akan semakin ketat. Apalagi ditambah kondisi pandemi, tidak semua orang cukup beruntung untuk mendapatkan pekerjaan. Kamu akan bertemu dengan para saingan pencari kerja yang saling memperebutkan bangku di perusahaan. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, kamu bisa melangkah dengan percaya diri di masa depan dengan gelar sarjana dari universitas dalam dan luar negeri, sertifikasi dari industri incaranmu, serta pengalaman kerja dengan para profesional di bidangnya. Pastikan untuk tidak salah melangkah and secure your future with Swiss German University. Terima kasih dan sampai jumpa di kampus. Oke, jadi itu video mungkin ya perkenalan singkat mengenai studi program yang ada di Swiss German University. Jadi teman-teman, at least kalian udah mendapatkan sedikit tambahan atau pengetahuan apa saja sih jurusan yang ada di Swiss German University. Sebelumnya saya mau tanya teman-teman, apa PPT-nya udah kelihatan ya di layar teman-teman? Apa udah kelihatan? Apa PPT-nya udah kelihatan ya teman-teman? Udah ya, kasih ya. Nah, to the point. Jadi kita Swiss German University ini merupakan kampus swasta yang disponsori oleh Yayasan Swiss German yang terletak di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Indonesia. Nah, SGU sendiri ini didirikan pada tahun 2000 sebagai usaha bersama antara investor swasta dan Jerman yang ada di Indonesia. Nah, di Swiss German University ini juga kita menawarkan yang atau menggabungkan antara teori dan praktek. Teori dan praktek atau kita sebut itu adalah magang atau internship. Dan semua program lulusannya dari Swiss German University ini teman-teman akan diakui secara internasional. Oleh karena itu nama kita Swiss German. Nah, pengakuannya itu teman-teman akan mendapatkan gelar ganda. Jadi kalian harus menyelesaikan 2 program magang atau internship selama studi dalam rangka untuk mendapatkan gelar ganda tersebut. Pertama, program magang yang akan berada di Indonesia atau domestik. Yang kedua adalah program magang yang dilangsungkan di luar negeri, yaitu di Jerman atau Swiss. Selanjutnya, pada slide ini teman-teman bisa lihat ya, ada logo Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Jadi, kenapa kita dari SGU ini menggandengkan logo Kampus Merdeka dengan logo Swiss German University? Nah, yang pertama mungkin bagi kalian yang udah pernah mendengar ya tentang Kampus Merdeka, ini kan sebuah program baru dari pemerintah ya pada tahun ini, yang mana Kampus Merdeka ini kan sebuah konsep baru, neo konsep yang membiarkan mahasiswa itu untuk mendapatkan freedom dalam belajar, yang mana salah satu program tinggi di Kampus Merdeka ini merupakan sebuah implementasi visi misi untuk mempersiapkan sumber daya atau human resource yang lebih unggul serta memiliki skill yang lebih baik. Itu adalah program yang ada di Kampus Merdeka. Nah, yang mana pada dasarnya konsep ini yang nantinya kalian akan diberikan keleluasan selama maybe 1 or 2 semester untuk program belajarnya itu di luar kelas. Yang konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Nah, impact-nya
dari kita Swiss German University ini jauh sebelum diimplementasikannya kampus Merdeka ini di tahun 2000 sejak kita berdiri ini, Swiss German University ini telah mengimplementasikan, kita sudah mempunyai apa saja program-program yang ada di kampus Merdeka ini. Nah, salah satunya adalah kita mewajibkan bagi mahasiswa atau mahasiswinya itu untuk melakukan program magang. Nah, program magang ini teman-teman akan dilangsungkan selama 1 tahun, 1 year, yaitu di semester 3 dan semester 6. Pada semester 3, mahasiswa akan melakukan wajib magang atau internship-nya itu di dalam negeri, dan juga banyak sih dari alumni kita ini yang melakukan program magang itu di dalam negeri dari perusahaan seperti Shopee, Gojek, dan juga perusahaan startup dan juga lainnya. Dan juga pada semester 6 atau semester 7, itu akan melakukan program wajib magang itu di luar seperti Jerman atau Swiss. Nah, untuk program lainnya, kita ada pertukaran pelajar atau biasanya kita sebut itu student exchange. Nanti akan kakak jelaskan lagi universitas mana saja yang teman-teman akan melakukan pertukaran pelajar. Jadi kalian akan mendapatkan opportunity, akan mendapatkan chance untuk melakukan pertukaran pelajar itu pada semester 5. Lalu ada proyek kemanusiaan, wirausaha, dan juga kita juga memperhatikan nanti bagaimana nanti mahasiswa-mahasiswi di SU ini mempunyai nilai-nilai tentang atau mempunyai bidang dalam wirausaha. Tapi kita juga memperhatikan nanti teman-teman akan mendapatkan basic nilai tentang wirausaha entrepreneurship, yang mana nanti kalian akan disiapkan untuk menjadi orang-orang entrepreneurship. Selanjutnya ada proyek independence, ada membangun desa, research, asisten mengajar, dan juga program lainnya. Selanjutnya, nah di sini SGU sendiri ini kita merupakan the first international university in Indonesia. Berarti boleh dibilang kita ini merupakan pionir atau kampus pertama di Indonesia yang menerapkan international university. Jadi yang namanya internasional, yang pastinya kita menggunakan full English speaking di universitasnya. Jadi kalian akan dibiasakan menggunakan bahasa Inggris selama proses pembelajaran kalian. Dan kalian teman-teman nggak perlu khawatir ya mengenai penggunaan bahasa di sini. Jadi teman-teman akan mendapatkan kursus gitu yang kita menyebutnya itu pre-course English. Jadi itu memakan waktu 30 atau 40 hari sebelum memasuki masa perkuliahan. Jadi kalian akan disiapkan, akan dimatangkan lagi menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian tidak akan shock ketika proses pembelajaran itu untuk bahasa Inggris. Jika kalian di SMA udah menggunakan full bahasa Inggris ya, atau kelas-kelas internasional mungkin lebih gampang ya. Nah, selanjutnya selain kampus internasional juga kita mendapatkan recognition, pengakuan sebagai international curriculum. Nah, maksudnya di sini kurikulum ini apa saja kurikulum yang ada di Eropa, di Jerman atau Swiss itu kita kembangkan di sini. Kita kurikulum yang di Eropa, di Jerman atau Swiss ada di sini. Jadi kalian kalau boleh dibilang itu nggak perlu jauh-jauh lagi ke Eropa, nggak perlu memakan waktu banyak lagi, biaya yang banyak lagi. Kalian cukup di sini perkuliahan yang ada di Jerman atau Swiss itu sama dengan sini. Jadi kita kelas internasional menggunakan bahasa Inggris, kurikulum juga bahasa Inggris. Kita ada juga program international internship, yang mana international internship ini seperti saya jelaskan kalian akan mendapatkan ini wajib ya, international internship ini. Jadi magang ini sifatnya wajib selama 1 tahun. Jadi kalian wajib magang selama 1 tahun. 3 tahunnya belajar. Jadi kalian nggak perlu waktu lagi selama 4 tahun lebih, 3 tahun teori, langsung praktek. Dan itu kita menyebutnya learning by experience. Kalian belajar, kalian praktek, dan kalian langsung mempraktekkan itu di dunia kerja langsung, di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun internasional. Nah, tapi kalau untuk international double degree ini merupakan option, jadi kalian bisa pilih bagi teman-teman yang ingin mengambil single degree atau double degree. Yang single degree ini maksudnya program magangnya itu hanya di Indonesia. Jadi semester 3 di Indonesia, semester 6-nya di Indonesia. Jadi magangnya tetap selama 1 tahun, tapi magang itu full di Indonesia. Tapi kalian hanya mendapatkan single degree atau mendapatkan sarjana saja, atau 1 gelar. Nah, tapi kalau kalian ingin mengambil double degree, international double degree, kalian cukup melakukan program magangnya itu di Jerman atau Swiss yang telah bekerja sama dengan STU. Dan untuk program magang itu dilaksanakan pada semester 6 atau semester 7.
tergantung dari jurusannya. Ada jurusannya itu makan di semester 6, ada di semester 7, atau bahkan di semester 8 itu teman-teman. Jadi untuk program magangnya di luar negeri, kalian akan mendapatkan double degree. Double degree itu hanya cukup dalam kurun waktu 4 tahun. Kalian bisa menghemat waktu kalian untuk mendapatkan 2 gelar, 2 ijazah dalam kurun waktu 4 tahun. Dan gelarnya sendiri bukan gelar translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi memang pure kalian akan mendapatkan ijazah dari universitas dari Jerman atau Swiss itu teman-teman. Jadi ini bukan hasil translate biasa aja, tapi memang pure kalian mendapatkan gelar dari Jerman atau Swiss. Nah selanjutnya kita ada International Student Community. Ini maksudnya selain mahasiswa itu tidak hanya dari Indonesia, tapi kita ada juga dari mahasiswa-mahasiswi dari luar negeri gitu. Jadi vibe-nya, environment-nya, suasananya akan terasa lebih seperti perkuliahan di Eropa. Nah, selanjutnya ini jurusan atau fakultas yang seperti video yang telah teman saksikan sebelumnya. Kita mempunyai tiga fakulti dengan 13 jurusan. Ada Faculty of Engineering Information Technology, ada Faculty of Business Communication, ada Faculty of Life Sciences and Technology. In totalnya itu ada 13 jurusan. Nah, nanti teman-teman bisa cek lagi di website kita, itu lengkap semua, atau nanti teman-teman bisa tanya langsung ke kakak via WA. Teman-teman bisa tanya lagi ini mengenai misalnya jurusan seperti Sustainable Energy Environment, yang mana ini kan jurusan kita ini kan jurusannya jarang ya, atau jurusan rare. Karena jurusan ini merupakan jurusan yang ada di Eropa khususnya, karena apapun jurusan di sana kita menerapkannya di sini. Karena salah satunya jurusan ini merupakan jurusan yang sangat diminati, apalagi untuk ke depan harinya. Merupakan jurusan yang sangat up to date gitu kalau boleh dibilang. Seperti contohnya ya biomedical engineering. Biomedical engineering ini diibaratkan ya back office-nya dari dokter. Dokter itu front office, biomedical ini back office-nya. Jadi apa saja peralatan, apa saja kebutuhan seorang dokter itu dibuat oleh orang-orang biomedical. Gitu ya teman-teman. Jadi bahkan vaksin sendiri itu dibuat oleh orang-orang biomedical engineering teman-teman. Jadi untuk biomedical engineering ini outputnya pembelajarannya itu kalian akan belajar tentang peralatan medis, tentang rehabilitasi, tentang alat bantu, pencitraan medis, tentang rekayasa, bioinformatika, dan juga salah satunya vaksin. Dan vaksin itu dibuat oleh orang-orang BI atau biomedical engineering, itu salah satunya. Nanti akan kita bahas lagi mungkin di hari yang lain. Selanjutnya ini ada core values sendiri, yang mana core values sini teman-teman jika bergabung dengan Swiss German University akan mendapatkan berbagai nilai-nilai, salah satunya adalah Global Network Opportunity dan Activity. Apa sih maksudnya Global Network ini teman-teman? Mahasiswa SGU sendiri akan berhak mendapatkan opportunity untuk bisa mengeksplor dunia. Salah satunya kita akan memberikan fasilitas bagi teman-teman yaitu learning by experience. Yang mana learning by experience ini teman-teman nggak akan dapatkan di kampus lain. Kalian udah belajar dan juga kalian langsung praktek. Jadi ketika kalian selesai kuliah di SGU ini, kalian udah mendapatkan pengalaman selama 1 tahun working experience. Dan ada juga dari alumni kita ini, dari SGU ini, ketika mereka menyelesaikan akademik mereka dari SGU ini, dia mendapatkan pekerjaan sebagai supervisor. Nggak langsung jadi fresh graduate ya teman-teman, karena dia udah mempunyai pengalaman selama 1 tahun di 2 perusahaan nasional dan internasional. Oleh karena itu dia mendapatkan mendapatkan panggilan, udah mendapatkan pekerjaan sebagai full time sebagai supervisor. Karena dia mempunyai pengalaman selama 1 tahun, udah mendapatkan double degree, udah mendapatkan sertifikasi nasional dan internasional. Nah, for your information, untuk sertifikasi ini mungkin biayanya kalau di luar kampus ini biayanya ada sampai 1 juta atau bahkan 5 juta paling mahalnya untuk mendapatkan sertifikasi. Tetapi di sini kalian udah include semuanya, udah mendapatkan sertifikasi di SDU sendiri, baik itu sertifikasi nasional maupun internasional. Balik lagi, untuk global network-nya itu kalian akan mendapatkan kesempatan, opportunity, dan activity seperti International Partner University. Ini maksudnya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk student exchange atau pertukaran pelajar, baik itu di Asia maupun di Eropa yang telah bekerja sama dengan Swiss German University. Nanti akan kakak tampilkan universitas yang telah bekerja sama dengan SGU.
Selanjutnya ada Government Research Grant Activity. Ini contohnya ada seperti workshop dan juga seminar. Teman-teman akan juga mendapatkan berbagai kesempatan untuk mengikuti workshop dan seminar. Nah, dan juga saya juga mendapatkan informasi dari dosen untuk tahun depan itu kita akan melaksanakan workshop itu di Kanada. Jadi kalian akan juga mendapatkan berbagai kesempatan untuk di jalan-jalan ke luar negeri dengan mengikuti workshop yang ada di SGO. Kita juga bekerja sama dengan berbagai universitas gitu. Nah, selanjutnya kita ada research cooperation with industry, yang mana SGO sendiri ini kita mempunyai partnership dengan 250 top tier company, 250 perusahaan baik itu nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya ini core value selanjutnya ada alumni high achievement, yang mana alumni high achievement ini maksudnya for your information, 90% dari alumni kita ini setelah mereka graduation, 1 bulan setelah mereka graduation, bahkan sebelum mereka graduation itu, mereka telah mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Ini ada nilai dari database mereka. Nah, salah satunya alasannya, seperti saya bilang sebelumnya, kalian di sini selama 4 tahun, udah dapatkan pengalaman working experience selama 1 tahun di 2 perusahaan ternama, 2 perusahaan nasional maupun internasional. Udah mendapatkan double degree, 2 ijazah, 2 gelar, dan juga mendapatkan sertifikasi. Oleh karena itu, selain kita juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, teman-teman juga mendapatkan kesempatan mendapatkan full-time hiring gitu, seperti ada Kak Janisia, dia mendapatkan pekerjaan di HF Mixing Group. Jadi dia mendapatkan pekerjaan full-time di sini setelah dia graduation, teman-teman. Jadi setelah dia halo, tes. Halo? Maaf, Bu. Lampu saya mati barusan. Apa bisa Oh, ya, kita baik. lanjut ya, Bu? Silakan lanjutkan, Kak. Nah, ini dari alumni kita ini sebagai senior analisis di Accenture, dan juga ini merupakan alumni kita yang mendapatkan full time di tempat dia magang, teman-teman. Selanjutnya adalah lifelong coach, yang mana di sini 90% of our lecture itu merupakan dosen yang menyelesaikan akademik mereka itu dari luar negeri, teman-teman. Jadi selain kita merupakan kampus dari kampus internasional, yang juga kita mempunyai qualified dosen yang dari internasional. Jadi dosen kita ini merupakan dosen yang menyelesaikan akademik mereka ini dari internasional. Dan juga kita menerapkan small class size, yang mana dalam satu kelas itu kita hanya menerapkan 20 sampai 25 student per kelasnya gitu, teman-teman. Selanjutnya ini lifelong coach-nya ini adalah dosen-dosen kita yang ada di Swiss German University. Selanjutnya ini adalah International Campus Cooperation. Jadi teman-teman yang ingin melakukan program magang di baik itu di Asia maupun di Eropa, kita juga bekerja sama dengan berbagai universitas seperti Wongsong University, ada Hokkaido University untuk di Asia, dan untuk di Eropanya ada seperti ini. Jadi kalian akan mendapatkan kesempatan bagi kalian yang ingin melakukan pertukaran pelajar di Jerman atau Swiss gitu, teman-teman, atau bahkan di Asia juga. Nah, ini adalah internship with international companies,
yang mana kita juga mempunyai partnership dengan 250 top tier company. Jadi kalian bisa cek di sini, kita juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan, ada BMW, Coca-Cola, Siemens, IBM, Nestle, Garuda, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya ini alasan why kalian harus kampus di Swiss German University, yang mungkin seperti telah saya sampaikan sebelumnya. Di Swiss German University ini kita juga mewajibkan bagi student untuk program wajib magang selama 1 tahun. Kita international curriculum, small class size, qualified lecturer, yang mana satu kelas itu kita hanya terdiri atas 25 student per kelasnya. Jadi kalian akan berasa lebih seperti private class gitu. Lalu ada English as medium instruction, yang mana di sini perantara pembelajarannya kita hanya menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Lalu kalian juga mendapatkan pembelajaran tentang provision of foreign language sebagai bahasa Jerman atau French. Jadi pada semester 1 dan semester 2-nya kalian akan mendapatkan pembekalan tentang bahasa Jerman. Lalu ada industry oriented program, yang mana kurikulum dari kita ini terus berkembang tiap tahun. Selanjutnya ada registration online, yang mana teman-teman cukup klik link entrance.scu.ac.id/bachelor. Jadi kalian bisa registrasi secara online. Setelah kalian registrasi secara online, kalian bisa melakukan pembayaran 400.000, input data, lalu kalian akan dihadapi dengan online interest test. Jadi tes online ini terdiri atas matematika dan bahasa Inggris. Jadi in case kalau kalian lulus, kalian akan langsung menghadapi dengan interview dan hasil. Selanjutnya kita dari SCU juga memberikan beasiswa dan juga pemotongan uang development fee-nya sebesar, tapi kalau sekarang udah bulan November ya, jadi untuk development fee-nya hanya tinggal 25% aja, teman-teman. Mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai kampus Swiss German University? Ada yang ingin ditanyakan dari kelas 12 MIPA C, 12 IPSB? Silakan bertanya kepada Kak Sidik. IPI? Atau Ibu Betsy? Di sini ada Bu Betsy. Ayo siswa-siswi silakan bertanya. Buka dulu. Dari IPSB, siapa tadi? Saya ingin bertanya, saya Kavrianto. Iya, halo. Andi P. Dari 12 MIPA C. Saya ingin bertanya, kalau Swiss German University ada magang atau tidak? Iya, seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk program magangnya kita makan itu wajib, teman-teman. Untuk program magang itu Ada di sini. di dalam. Halo, ya? Halo. Halo. Kedengar? Ya, oke. Programnya ada di luar negeri. Iya, kalau untuk, halo, bisa dengar? Halo? Kedengaran? Halo? Maaf nih, sinyal saya yang bermasalah atau gimana ya, Bu? Halo? Halo Pak, ya. Ya? Halo. Oke, mungkin kalau boleh saya ulang ya, untuk program magang sendiri kita ada. Seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi untuk program magang itu wajib, teman-teman. Jadi bahkan program magang itu diwajibkan bagi teman-teman selama 1 tahun. Itu yang akan dilangsungkan pada semester 3 dan semester 6. Nah, untuk semester 3 itu akan melangsungkan program magangnya itu di Indonesia, semester 6 itu akan dilangsungkan di Jerman atau Swiss bagi kalian yang ingin mengambil double degree.
Kalau untuk mengambil single degree-nya itu program magangnya itu hanya dilangsungkan di Indonesia. Jadi semester 3 di Indonesia, magangnya semester 6 juga di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan dari siapa tadi nama studennya? Dari Kelvin ya tadi barusan pertanyaan. Selanjutnya ini ada juga pertanyaan untuk diskon pendaftaran jalur expo-nya berapa ya? Kalau untuk diskon pendaftaran jalur expo ini kita juga memberikan apa ya? Mungkin bukan jalur expo ya, tapi kita juga tetap memberikan beasiswa, pemotongan uang development fee-nya itu sebesar 25% dari harga normalnya, teman-teman. Jadi dengan biaya itu biaya regulernya itu kan sekitar 59 juta, nanti dipotong 25%-nya. Selanjutnya, ada tim olahraga nggak, Bang? Ini maksudnya tim olahraga, maksudnya? Boleh dijelaskan maksudnya? Kalau untuk olahraga, mungkin ya UKM-nya mungkin kita ada, seperti futsal, basket, tapi kalau untuk e-sportnya masih belum ada. Selanjutnya dari pertanyaan jurusan apa saja yang paling banyak diminati di Univ STU. Nah, kalau untuk jurusan favoritnya, kalau boleh jujur itu semuanya mungkin lebih favorit ya teman-teman. Jadi itu balik lagi ke teman-teman masing-masing, mau lebih minat ke jurusan mana saja. Teman-teman dari jurusan, ini dari jurusan IPA ya. Jadi kalau teman-teman dari jurusan IPA bisa mengambil mekatronik, misalnya IT, atau bahkan dari teman-teman dari jurusan IPS bisa mengambil salah satunya seperti dari jurusan BM, Business Communication, Business Management, ada jurusan hotel, kuliner, gitu. Jadi itu balik lagi jurusan yang kalian minati. Mungkin kalau untuk di zaman 4.0 sekarang teman-teman mungkin lebih diminati itu ya seperti jurusan IT ya, ada IT, ada biomedical engineering, ada farmasi, ada juga sustainable energy, teman-teman. Selanjutnya pertanyaan, bisa dapat beasiswa di bidang olahraga nggak, Kak? Iya, jadi kita ada beasiswa untuk bagi teman-teman yang mempunyai beasiswa non-akademik. Jadi kita ada beasiswa akademik sama non-akademik. Itu maksudnya bagi teman-teman yang mempunyai kelebihan di bidang non-akademik, pernah menjuarai misalnya olahraga, futsal, basketball, dance, atau juara misalnya main ML, misalnya teman-teman bisa nge-apply untuk beasiswa non-akademik. Dan juga sebaliknya untuk non-akademik ini maksudnya, yang akademik ini maksudnya teman-teman yang mempunyai kelebihan di bidang akademik, pernah nilainya bagus, maybe pernah juara atau juara kelas, juara umum, teman-teman bisa nge-apply untuk di bidang akademik untuk mendapatkan beasiswanya. Selanjutnya untuk magang ke luar negeri apa saja yang perlu disiapkan? Ya, kalau untuk program magang itu, kalau di zaman sekarang ya at least teman-teman udah divaksin ya. Salah satu syaratnya itu kalau nggak salah itu vaksin 2. Lalu sama kewajibannya itu untuk subjek teman-teman atau core subjek itu tidak boleh nilai itu kurang dari B. Jadi teman-teman kalau bisa untuk mendapatkan subjek itu nilainya A atau B paling kecil-kecil, paling minimalnya gitu. Hanya itu saja sih untuk persyaratan untuk magang ke luar negeri. Lalu selanjutnya ada pertanyaan teman-teman, untuk magang di Jerman apakah ada biaya tambahan seperti tiket pesawat? Iya. Jadi kalau untuk PP atau biaya makan kalian itu ditanggung masing-masing ya teman, termasuk tiket pesawat, makannya. Tapi pengecualian untuk jurusan ICB atau International Foreign Business, teman-teman juga mendapatkan seperti mes atau asrama gitu. Jadi kalian akan diimpor langsung ke Jerman. Jadi kalau untuk jurusan ICB itu wajib magang ke Swiss teman-teman, hanya untuk jurusan ICB aja atau jurusan International Culiner Business. Tapi kalau yang lainnya itu opsional. Jadi balik lagi ya, kalau untuk biaya tambahan seperti tiket pesawat itu ditanggung oleh masing-masing.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Delius. Untuk magang, apakah punya paket seperti tiket penerbangan dan tujuan sampai ke UNIF? Ya, seperti sebelumnya, kalau untuk program seperti tiket pesawat itu teman-teman juga ditanggung oleh masing-masing teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau untuk programnya itu nanti teman-teman juga dikasih gaji nanti ketika selama program magangnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ya Bu? Permisi Kak, mau nanya. Ya, boleh. Katanya tadi kan ada pertukaran pelajar kan di semester 5. Lalu itu tuh untuk pertukaran pelajarnya itu ada syarat-syarat tertentu nggak? Misalnya nilainya harus gimana gitu dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Jadi kalau untuk pertukaran pelajar itu pada semester 5 kan kita memberikan kesempatan bagi siswanya itu untuk pertukaran pelajar di semester 5 dengan universitas yang ada di Asia maupun di Eropa. Nah, untuk syarat sendiri itu sama. At least kalian core subject itu, misalnya kalian jurusan IT atau jurusan apa ya, bisnis manajemen. Ketika kalian melakukan pertukaran pelajar di sana, kalian akan melanjutkan atau continue subjek yang ada di apa tempat pertukaran pelajar di universitas yang ada di Eropa. Jadi setidaknya nilai subjek kalian itu minimalnya adalah B. Gitu. Kalau untuk ke pertukaran pelajarnya itu biasa masih ada tes lagi nggak Kak? Atau Kalau cuma untuk nilainya aja? enggak, kalau untuk student exchange atau pertukaran pelajar tidak ada, hanya nilai saja. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan teman-teman? Ini ada juga pertanyaan ya, Bu. Kak, di mana saya akan tinggal selama program studi selama magang di luar negeri? Ya, kalau untuk apa ya pengecualian ya untuk jurusan kuliner ya, teman-teman kalau untuk jurusan kuliner itu teman-teman akan mendapatkan asrama dan juga makan 3 kali sehari untuk kuliner. Tapi di luar jurusan itu ketika in case kalian mengambil jurusan IT, mengambil jurusan biomedical, untuk tempat tinggalnya kalian akan mencari sendiri teman-teman. Tapi akan kita bantu nanti tempat kosannya. Maksudnya tempat membantu itu maksudnya kita akan cari tempat kosannya di sana. Tapi untuk biaya sendiri tetap ditanggung sama sendiri. Tapi kalau untuk selama program magang kalian akan mendapatkan gaji. Jadi untuk gaji di sana mungkin tidak bisa kita bandingkan ya berapa gaji di Eropa dengan berapa gaji di magang di Indonesia. Tapi dari informasi dari alumni kita untuk mendapatkan magang di sana, gajinya itu udah bisa mengcover kehidupan kalian. Tergantung lagi dengan hematnya. Jika kalian magang itu misalnya di kota banget ya di pusat kota mungkin biayanya akan lebih gede gitu teman-teman. Kalau kalian tinggal di kota yang lebih kecil di pedesaannya bisa mengcover kehidupan kalian untuk magang di sana. Untuk tempat magangnya, tempat tinggalnya, untuk kehidupan makan kalian juga bisa mengcover. Dan juga setiap perusahaan itu kan mempunyai salary yang berbeda ya. Baik itu di perusahaan A, B, C, D itu mempunyai taraf gaji yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa pilih mau magang di perusahaan A, B, atau C. Gitu. Selanjutnya ada pertanyaan. Ada lagi? Dari 12 IPSB mungkin? Ada pertanyaan teman-teman? Dan juga jangan lupa ya mengisi attendance link-nya. Di sini bagi teman-teman yang belum mengisi attendance link, mungkin boleh saya coba share lagi. Jadi kalian bisa mengisi attendance link di atas di kolom chat. Di sana ada juga nomor kakak, mungkin teman-teman bisa menghubungi saya ingin bertanya tentang mengenai jurusan atau informasi tentang studi programnya.
Selanjutnya ada pertanyaan, Bu, negara mana saja yang kita tuju jika untuk magang? Kalau untuk magang sendiri itu tempat magang itu kalian bebas ya. Misalnya kalian mau magang di Jerman atau Swiss atau di perusahaan mana saja, kita tidak memberikan batasan gitu. Atau bahkan kalian ingin magang di Amerika juga boleh. Tapi kalau bisa itu magangnya itu di Jerman atau Swiss teman-teman. Karena kita juga untuk mendapatkan double degree kalian harus juga magang di perusahaan yang telah bekerja sama dengan Swiss German University. Selanjutnya ada pertanyaan. Mungkin boleh saya share juga ya untuk linknya. Ini ada linknya. Jadi teman-teman bisa cek link di atas untuk melakukan pendaftaran. Jadi untuk flow pendaftaran itu sangat gampang. Teman-teman bisa klik link di atas, lalu melakukan pembayaran transfer sebesar 400.000 ke BCA, Yayasan Swiss German University, lalu input data, melakukan tes, yang mana nanti link tes itu ada di email masing-masing, terdiri atas matematika dan bahasa Inggris. Ketika in case kalian lulus, kalian akan melakukan tahap terakhir yaitu ke interview melalui WA saja. Lalu hasil. Selanjutnya ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Permisi Kak, Nah, IP nih. Ada mau nih. tanya untuk jurusan yang Global Communication tadi yang dipelajari itu kira-kira apa aja? Oh ya, oke. Jadi mungkin boleh saya share lagi deh. Apa udah kelihatan ya PPT-nya ya? Jadi untuk jurusan GSC atau Global Strategic Communication ini kurang lebih kalian akan belajar tentang public relation, journalism. Jadi ini akan berfokus tentang penggabungan antara penggabungan antara studi media teknologi, tentang teknologi media, atau teman-teman belajar tentang public relation, PR, journalism, strategic communication, dan juga tentang culture. Juga DSJU sendiri juga mempersiapkan mahasiswa itu dengan berbagai exposure internasional yang luas tentang bahasanya, budayanya, materi pembelajarannya, dan juga teman-teman untuk di Global Strategic Communication ini teman-teman akan belajar, akan mendapatkan berbagai sertifikasi. Nah, salah satu sertifikasi ini adalah sertifikasi kompetensi profesional, yang mana ini yaitu Public Relation Junior dari program sertifikasi Humas Perhumas atau LSP PRA atau LSP PRI. Lalu teman-teman akan mendapatkan sertifikasi Digital English Journalism, itu sertifikasi dari The Jakarta Post Foundation. Jadi teman-teman akan mendapatkan berbagai kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi di sini teman-teman. Itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada juga pertanyaan untuk SGO sendiri, apa punya kerjasama dengan perusahaan dalam negeri atau luar negeri yang nantinya bisa menjadikan sebagai tempat magang? Iya, jadi kita mempunyai kesempatan untuk kerjasama dengan berbagai universitas, dengan berbagai perusahaan, yang mana nantinya teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk magang dengan 250 perusahaan yang ada di yang telah bekerja sama dengan SGU. Jadi kita juga bekerja sama dengan 250 top tier companies. Dan mostly alumni kita ini dia ini mendapatkan pekerjaan atau melakukan internship itu di tempat perusahaan yang telah bekerja sama dengan SGU. Selanjutnya mungkin last question ya Bu, karena waktunya udah. Mau nanya Kak, Iya boleh. yang
yang jurusannya hotel and itu gimana ya gimana penjelasannya Kak lebih detail yang hotel? Yang hotel itu ya hotel tourism management. Oke, jadi dari Margaret ya, mungkin kalau ketika Margaret ingin mengambil jurusan HTM atau hotel management ini, kalian akan belajar tentang dunia hotel dan pariwisata, dan juga mendapatkan kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan program yaitu di Jerman atau Swiss. Nah, nanti untuk HTM sendiri kita juga bekerja sama dengan ini atau International Management Institute yang memungkinkan siswa itu untuk belajar di lingkungan perhotelan yang terbaik di dunia. Jadi kalau boleh kita bilang kan hotel yang terbaik atau tempat pariwisata yang terbaik itu salah satunya acuan itu ada di Swiss. Jadi kita juga bekerja sama dengan IMI Swiss. IMI Swiss ini juga diakui sebagai salah satu penyedia pendidikan terkemuka di Swiss yang menawarkan serangkaian program tentang perhotelan, pariwisata, kuliner, bahkan tentang manajemen bisnis global tentang perhotelan. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan berbagai gelar di sini, yang mana 3 gelar itu diberikan oleh SGU dan juga IMI. 2 gelar maksudnya, dari SGU dan IMI. Gitu. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya. Iya, boleh. Pengen nanya ini, ketika kita magang di luar negeri, perusahaan yang akan dijadikan tempat magang itu dicari sendiri atau dibantu universitas? Kalau dicari sendiri, bagaimana mendapatkan informasi suatu perusahaan di luar negeri? Iya, jadi kalau untuk program magang di sana, first step-nya itu kalian akan mencari sendiri. Jadi kalian harus mandiri mencari program magang di Jerman atau Swiss, bahkan untuk nasional maupun internasional. Jadi kalian akan mencari sendiri terlebih dahulu untuk program magangnya. In case ketika kalian belum mendapatkan tempat program magang, kita dari SGU akan memberikan tempat magang. Itu untuk tahap terakhirnya. Mungkin ada pertanyaan mungkin selanjutnya dari Niki apa udah? Sudah Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, apakah masih ada lagi? Luar biasa ya untuk siswa Paulus yang di room 3. Ada 6 orang yang bertanya baik melalui chat maupun secara lisan. Terima kasih Kak Sidi. Karena baik, Bu. Ya. Bagaimana Kak Sidik, ada yang mau disampaikan lagi? Silakan. Mungkin sekiranya cukup, Bu. Oke. Sudah ya Kak Sidik ya. Baik, terima kasih atas segala informasi dan penjelasan serta pengetahuan mengenai Universitas Swiss Jerman yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus Pontianak. Semoga peserta didik kami nanti beramai-ramai mendaftarkan diri ya Kak, mencari informasi lebih lanjut mengenai SGU. Ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan untuk SGU atau Swiss German University. Terima kasih banyak. Salam dari SMA Santo Paulus. Selamat siang. Sampai jumpa Kak Sidik. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sama-sama. Baik, untuk siswa-siswi Ibu yang terkasih 12 MIPA C dan 12 IPS B, ini adalah